Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kalau pikir akan hujan, tapi alhamdulillah ternyata hujannya dibikin berhenti agar kita semuanya bisa hadir untuk menghadiri majelis ilmu hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, sore hari ini pun kerasa pagi mawon. Sore hari ini insyaallah kita akan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Panitia memberikan amanah pada kula untuk membahas tentang ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan dahsyatnya sedekah. Ayat tentang sedekah dalam Al-Quran itu kawatah, banyak sekali. Cuma insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas 2 ayat saja, yang insya Allah dengan 2 ayat tentang sedekah ini kita akan menjadi pribadi yang akhirnya semakin senang sama sedekah. Ini tujuannya. Kalau kita membahas ayat tentang sedekah, sebenarnya hari ini kita tidak akan secara fokus untuk mempelajari tentang apa pahala sedekah. Boten, kalau tidak ingin fokus kepada dahsyatnya pahala sedekah, nopo karena kalau ingin fokus pada satu hal yang lebih penting. Apa itu? Kalau ingin membahas tentang betapa dahsyatnya sedekah itu sendiri. Jadi kalau kita berpikir bahwa orang yang bersedekah akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, itu benar. Tapi fokus kita hari ini tidak hanya ingin membahas tentang apa pahala dari sedekah, kita ingin fokus kepada bahwasanya sedekah itu sendiri adalah sesuatu yang dahsyat. Kenapa sedekah menjadi sesuatu yang dahsyat? Kalau ingin mulai dari hadis ini, Rasulullah SAW bersabda di sebuah hadisnya, hadis sahih, diriwayatkan oleh Sayyiduna Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Huffat al-jannah bil makarih." Surga itu dikelilingi, surga itu dipenuhi oleh nopo? Oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi surga niku dipenuhi dengan sesuatu yang boten menyenangkan. Sehingga apa yang terjadi? Sedekah niku sesuatu yang boten menyenangkan. Nggih napa mboten? Pun buka optik Indonesia misalnya, ket isu sampai sore pun dibuka, sampai dapat rezeki yang cukup banyak misalnya, enak-enak moro-moro dijaluki sedekah. Kan wis tak buka ke jam 8 loh, sampai jam pinten tutupe? 9. Jam 9 malam. Senin sampai Minggu misalnya. Lah kok enak tiba-tiba dimintai sedekah. Oh abot mriki wis tak jogo ket isu sampai dalu, sampai udan-udan, sampai ndelok macet bendino. Ngajeng kan tempat macet kayak bendino, tapi kok enak-enaknya sedekah. Mboten menyenangkan sebenarnya. Dan surga niku dikelilingi yang mboten menyenangkan niku. Sehingga orang yang sedekah niku tanpa kita berpikir tentang pahalanya, itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri kalau kita mau sedekah. Niku kata kunci nomor 1. Sehingga apa yang penting untuk kita pikirkan, kados ngeten. Nopo kalau jenengan di rumah, di perumahan atau di kampung, ketemu melijo, wonten melijo misalnya. Manten niki wonten ibu-ibu teng melijo, terus ibu-ibunya ngomong ngeten, "Bu, jarene lho. Ibu iku asik napa mboten nek jenengan lanjutkan?" Asik. Kan ngoten. "Bu, jarene lho, ibu iku." Lho, ya apa? Ana apa sakjane ibu iku? Ngene lho, Bu, ngene. Oh iya, terus. Lanjut jenengan. Insyaallah mboten kerasa moro-moro zuhur. Kalau tanya, asik napa mboten? Asik. Saking asike Rasulullah bersabda, "Wa huffat an-nar bisyahawat."
Emang neraka itu dipenuhi sesuatu yang asik-asik kados ngoten. Nggih. Neraka niku dipenuhi yang asik-asik kados ngoten. Kula tanya, mending nopo jenengan di Melijo ngomongin orang daripada ngaji teng mriki? Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi insya Allah seneng jenengan karena masih awal-awal 5 menit. Nanti semakin 45 gak mari-mari Ustaz ndek ngarep iku. Macam piye? Ah pun ngoten mulai jenengan. Insya Allah mboten. Biasanya umumnya ngoten, tapi kalau jenengan insya Allah mboten. Pun jam 5. Loh, kok pun mantun Ustaz? Nah, ngoten jenengan insya Allah mangke. Insya Allah ngoten. Cuma mayoritas orang niku mboten seneng sama kebaikan. Nopo karena banyak yang menggoda jenengan. Kados kula pernah suatu ketika ngaji salah satu majelis taklim. Baru kula masuk pun wonten ibu-ibu yang ngomong, "Loh, ustadz sik arek tibake." Terus ini. Wonten niku. Ustadz sik arek. Satu sisi kula seweneng ngoten. Seweneng kula napa di kampus niku kula dibilangi pun tua sama mahasiswa. Lah kok sama ibu-ibu dibilang alhamdulillah seweneng kula satu sisi ngoten niku. Estu kula seneng ngoten niku. Tapi di sisi lain, nopo niku jenengan sedang digoda sebenarnya. Gak usah di rumah, gak usah. Wis pinter sampeyan. Misalnya, nopo karena setan itu tidak akan pernah senang dengan kebaikan. Makanya surga niku kata Rasulullah SAW dikelilingi dengan sesuatu yang boten menyenangkan. Duduk, dengerin, ngaji. Kata jenengan kalau baca Quran. Biasanya nopo di luar bulan Ramadan kalau jangan baca Quran apa yang terjadi diwolak-walik kok gak tutuk sak jus iki Quran kan biasanya ngoten nopo karena dibikin tidak seneng sama setan pun demikian sedekah niku setan akan membuat kula jenengan niku mboten seneng sama sedekah berbagai macam kalimat yang dibisikkan sama setan ala apa sedekah sampean niku kan sing golek duwe sampean kok enak-enak dikekno wong liya. Kan sampean ngoten terus. Sehingga yang ingin kulo tekankan hari ini, kulo tidak ingin fokus kepada pahala sedekah, pun kuwata pahala sedekah niku. Saya ingin mari kita menyadari betapa kalau kita mau sedekah itu sesuatu yang dahsyat punan. Kalau kulo jenengan pun mau mengeluarkan uang untuk sedekah, itu sesuatu yang amat sangat dahsyat. Untuk membahas kedahsyatan itu, mari kita bahas ayat yang pertama. Untuk berkaitan dengan sedekah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Lail. Surah niki insyaallah kula jenengan pun sering baca. Wal-lail. Nggih, dimulai dengan wal-lail. Kemudian intinya di mana? Ayat ke-5 sampai ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Allah memulai ayat ini dari nopo? Fa amma man a'ta. Kula kasih merah-merah a'tanya. A'ta niku nopo? A'ta itu memberi, ngasih sesuatu. Niku a'ta artinya. Tapi kata para ulama tafsir, a'ta itu menunjukkan sesuatu pemberian yang boten sedikit. A'ta itu bermakna pemberian yang banyak. Nopo contohnya? Kenapa para ulama tafsir memaknai a'ta dengan pemberian yang banyak? Pemberian yang besar karena mengaitkan dengan ayat lain surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Kenapa a'ta menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak? Karena Allah senantiasa menggunakan a'ta itu untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak. Napa contohnya? Al-Kautsar. Al-Kautsar niku telaga yang nanti akan diberikan oleh Rasulullah minum kepada sinten orang Islam yang memiliki iman dan hendak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang besar. Sehingga a'ta pemberian sesuatu yang besar. Al-Qurtubi misalnya mengaitkan ayat ini dengan nopo? Dengan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, surat Al-Lail ini turun kepada Abu Bakar. Nopo Abu Bakar niku hobi. Hobi nopo? Hobi memerdekakan budak. Abu Bakar niku. Sayyiduna Abu Bakar niku tiap waktu hobinya memerdekakan budak yang nopo? 1, budak yang lemah. 2, budak yang miskin. Ciri-cirinya nih.
Karena pun banyak budak yang lemah, budak yang miskin. Kemudian orang-orang niku tanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa sampean itu tidak memerdekakan budak yang masih muda, budak yang masih kuat? Sehingga kalau sampean memerdekakan budak yang kuat, apa yang terjadi? Sampean butuh apa-apa akan ditolong sama dia. Kan ngoten, membebaskan budak yang muda, membebaskan budak yang kuat, pada akhirnya akan membuat Abu Bakar dengan mudah menyelesaikan semua urusannya karena akan dibantu. Selama ini yang dimerdekakan oleh Abu Bakar sinten? Orang yang lemah, orang yang miskin. Dan kalau Abu Bakar minta bantuan, sulit akan dibantu. Maka kata sahabat-sahabatnya Abu Bakar, kenapa jenengan niku mboten memerdekakan orang yang muda atau orang yang kuat? Napa jawabannya Abu Bakar? Sungguh yang saya harapkan dari memerdekakan budak itu bukan kepentingan saya. Saya itu memerdekakan budak bukan karena saya agar punya banyak pembantu. Tidak. Apa tujuannya kata Abu Bakar? Tujuan saya tidak ada lain lillahi ta'ala. Kata Abu Bakar, Masya Allah, pripun deh. Kita niku kalau sodakoh, kadang motifnya mboten lillahi ta'ala. Ngapunten. Niki bukan untuk jenengan tapi nggih untuk kula. Kita kadang sodako tujuannya untuk nopo? Karena banyak hadisnya. As-sodako tudfa'ul bala. Sodako itu akan menolak bala. Jadi aku tak sodako. Ben nopo? Ben gak untuk bala. Dari ayat ini sebenarnya kita belajar. Kalau kita mau sodako, jangan karena niat sesuatu dari pahalanya sodako saja. Tapi nomor satu dari Abu Bakar kita belajar, kalau kita mau sodako, niatkan Allah mawon. Nanti kalaupun niatnya Allah, nanti ABCD-nya juga akan dapat. Kados ngeten. Misalnya orang menikah, tujuannya nopo? Banyak. Misal satu, kalau memang tujuannya agar, misalnya nopo? Tidak ada lagi pertanyaan kapan menikah, kan biasanya ngonten. Idul Fitri macam-macam kan, kalaupun lulus S1 wah mulai nih hobinya ibu-ibu biasanya sama bapak-bapak sama mbak-mbak sami sedoyo nemu anak baru lulus S1 wes lulus yo alhamdulillah kapan nikah mulai. Kadang orang niku karena nopo menikah itu karena apa? Karena agar tidak ditanyakan lagi kapan menikah. Itu tujuan menikah sebagian orang. Tidak hanya itu, ada juga orang menikah itu tujuannya untuk nopo? Untuk mendapatkan ketenaran. Untuk mendapatkan kemasyhuran. Sehingga aku tak nikah sampai anak A. Nanti kalau nikah sama A, saya juga dapat A. Dan macam-macam. Allah ngajari kita dari Abu Bakar. Ingat yang paling penting niku niat. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalaupun niati lillahi ta'ala, itu yang didapatkan. Faman kanat hijratuhu ila imra'atin. Kalau seandainya hijrahnya niatnya untuk perempuan itu saja, yang didapat mboten dapat nopo-nopo, nggih dapat niku mawon. Sama kayak sedekah, niatnya untuk tidak dapat bala, nggih enggak dapat bala mawon, tapi tidak dapat banyak-banyak yang lainnya. Padahal sedekah niku pahalanya banyak, mboten cuma tudfaul bala. Apakah enggak boleh Ustaz? Boleh. Kita niati untuk tudfaul bala, cuma jangan jadikan itu niat utama. Niat utamanya sama kayak Abu Bakar. Niat utamanya adalah lillahi ta'ala. Nanti kita belajar pripun niat lillahi ta'ala niku. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tidak menafsiri A'ta itu dengan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Mboten. Imam Ibnu Katsir mengaitkan A'ta niku dengan kisah sinten? Kisahnya Abu Dahdah Al-Ansari. Salah satu sahabat Rasulullah SAW tentang nopo di zamannya Nabi Muhammad niku ada salah seorang laki-laki yang mau meditnya luar biasa. Namanya sinten? Sahibun Nakhlah, pemilik pohon kurma. Pemilik pohon kurma niki, kalau tadi pengen nulis hadis lengkapnya niki hanya hadis cuplikan. Kalau tulis hadis lengkapnya jadinya satu slide mboten cukup karena panjang sekali hadisnya dari Ibnu Katsir. Intinya ngeten. Sahibun Nakhlah niku di zaman Nabi Muhammad ada orang yang punya pohon kurma. Pohon kurmanya niku amat sangat enak kurmanya. Lebih enak dari kurma-kurma pada umumnya. Sayangnya kurma tadi itu yang enak itu ada di depan rumahnya. Dan satu noponya niku, nopo? Tangkainya. Kalau bahasa Arabnya far'uha fi dari fulan.
Satu tangkai pohon kurmanya niku bergelantungan di tetangganya. Di samping tetangganya, samping rumah tetangganya yang miskin, yang fakir, plus dzu'iyal. Dzu'iyal niku udah fakir, miskin, punya banyak anak. Pun fakir, miskin, punya banyak anak. Apa yang terjadi ketika masa panen? Ketika masa panen, orang yang punya pohon kurma ini naik ke atas kurmanya. Maneni kurmanya itu. Apa yang terjadi? Karena ada satu ranting yang ke sebelahnya itu, akhirnya kurma yang ke sebelahnya condong itu jatuh di depan rumah orang miskin tadi itu. Apa yang terjadi? Karena punya banyak anak. Namanya orang miskin, jarang makan kurma. Berlarian anak-anaknya itu. Ngambili satu-satu. Ambil alhamdulillah, 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 macam-macam. Apa yang dilakukan Sahibun Nahla ini? Turun dia dari pohonnya, pergi ke tetangganya. Dia bilang, ikitekku, ikitek. Dia ambil semuanya. Itu nih, teng hadis ngoten. Dia ambil semua. Ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Ajaibnya tidak hanya itu. Kalau yang di tangan diambil, tidak cukup di situ. Kalau ada kurma yang masuk ke mulutnya, adkhala asabi'ahu. Tadi hadis tuh. Dia masukkan jari nengetan. Itu nih dimasukkan terus dipancing ngetan. Pekku, ngoten. Saking nopo ini. Saking mau medite ngeten nih. Saking medite dia turun, dia ambil punyaku. Enggak usah jenengan terus insyaallah mboten kula. Insyaallah mboten kula jenengan. Tapi apakah ada orang model ngeten nih? Ada. Oh kata. Oh enggak dah. Misal buatan kula loh jenengan yang bilang ada. Ada. Kados ngeten nih. Sampai dimasukkan tangannya, dibilang punyaku. Apa yang terjadi? Nangis keluarga niku. Setelah nangis, lapor ke Rasulullah SAW. Masih ada Nabi Muhammad. Dia wasyaka ilaihi, tanya, lapor ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kula punya tonggo ya Rasulullah. Kelakuannya Masya Allah ya Rasulullah. Ngeten. Apa kata Nabi Muhammad? Idhab. Ayo kita pergi ke sana, kata Rasulullah SAW. Dibarengi Nabi Muhammad pergi ke situ. Apa yang dilakukan Rasulullah? Tanya Nabi Muhammad. Boten langsung dibilang ancene sampean iku tonggo sing gak apik. Boten langsung ngoten. Rasulullah masih ngapain? Rasulullah masih melakukan klarifikasi. Iya ta, tenanan ta ngene iki. Tanya Rasulullah, "Ya sahiban nakhlah, apakah sampean punya pohon kurma?" Benar ya Rasulullah. Apakah satu rantingnya itu bergelayut ke tetangga sampean? Benar ya Rasulullah. Apakah begini? Benar ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, "Nopo sampean kok ngono?" Apa jawabannya? Sungguh ya Rasulullah, ini kurma paling enak yang saya miliki ya Rasulullah. Ya wes ngene ae, kata Nabi Muhammad. Gimana kalau kurma ini saya tuker? Tuker nopo ya Rasulullah? Saya tuker kurma di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya Sahibun Nakhlah ini? Jawabannya ngapunten ya Rasulullah. Kalau tanya, kalau ditawari kurma di surga, kira-kira orangnya masuk surga juga nopo mboten? Nggak jelas. Mosok orang punya kurma di surga, orangnya teng neraka. Nggih mboten. Maksudnya Nabi niku tak tawari sampean kurma di surga, sak sampean yang mlebu surga. Apa kata dia? Jangan ya Rasulullah, jangan kurma yang ini. Ini kurma yang paling tak senengi. Jenengan minta kurma yang lain mboten napa-napa. Tapi jangan ini ya Rasulullah. Mboten purun orang ini. Saking nopone, saking medite. Pulang Rasulullah, pulang juga orang miskin tadi itu. Kabar ini kedengaran salah satu sahabat Nabi Muhammad dari kalangan Ansar, namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah ini dengar. Tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, benarkah kabar yang saya dengar?" Apa kata Rasulullah? Benar. Gimana kalau gini ya Rasulullah? Kalau seandainya saya yang punya kurma itu, apakah penawaran yang sama berlaku untukku ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Berlaku juga untuk sampean. Oke. Apa yang dilakukan Abu Dahdah? Abu Dahdah pergi ke Sahibun Nahlah ini. Ngomong, "Ya Sahibun Nahlah, jarene sampean kate dituker kurma ndek surga." Jarene gak gelem. Apa? Iya Abu Dahdah. Iki lho enak seru. Seru niku bahasa Gresik nggih. Napa? Enak banget. Enak sekali. Enak pol kalau kata orang Malang. Enak pol. Yang lain aja. Apa kata Abu Dahdah? Cerdik Abu Dahdah. Gimana kalau saya beli aja? Kata Abu Dahdah, saya beli aja kurmanya sampean. Apa jawabannya? Gak kira mampu sampean beli ini. Ini kurma yang paling top.
Misalnya saya mau beli, harganya mesti mboten masuk akal. Apa kata Abu Dahdah? Emang sampean dol piro? Jaluk piro sampean? Mesti sampean ndak akan mau beli Abu Dahdah. Lah iya piro kata Abu Dahdah. Berapa sih? Kalau memang sampean mau, saya jual satu pohon kurma ini dengan 40 pohon kurma. Bagi jenengan mungkin buatan masuk akal. Kalau kasih contoh yang lebih gampang. Misalnya, kalau punya Agya, niku kecil, mobil Agya. Kulo mau jual mobil Agya niki dengan mobil sak showroom. Tak tuker satu Agya dengan showroom. Wonten boten orang yang mau beli Agya kulo. Boten masuk akal, sama kayak ngeten. Loyok nopo, satu pohon kurma dituker sak kebun. Insya Allah boten wonten orang yang mau. Apa jawabannya Abu Dahdah? Oke, deal kata Abu Dahdah. Tak tuker sak pohon sama ini tuh dengan 40 pohon kurma milio sing India. Tak karpe sampean. Terjual ini. Apa yang dilakukan Abu Dahdah? Pulang Abu Dahdah ke Rasulullah SAW dengan menyatakan, ya Rasulullah, pohon kurma yang kemarin itu sudah jadi milikku. Hari ini aku berikan satu pohon kurma itu kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Langsung Rasulullah menyatakan kepada orang fakir sebelahnya itu, mulai hari ini pohon kurma yang enak ini menjadi milik sampean. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menurunkan fa amma man a'ta wattaqa. Siapa orang yang mau memberi dengan banyak seperti Abu Dahdah? Siapa orang yang mau memberi dengan banyak seperti Abu Bakar As-Siddiq? Siapa orang yang mau memberi dengan banyak itu? Satu kata kuncinya. Kenapa orang mau sodakoh? Karena wattaqo. Karena orang itu punya ketakwaan pada Allah. Orang itu mau sodakoh. Nopo kok dia mau sodakoh? Karena dia punya ketakwaan sama Allah. Jadi kalau kulon jenengan hari ini masih males sodakoh, berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Apa itu? Takwa kita masih belum baik. Wonten masalah lagi. Lah Ustaz, takwa niku seperti apa? Takwa niku kados nopo sih sakjane takwa niku? Takwa niku kelihatan apa mboten? Ndak kelihatan. Takwa niku amal hati. Ndak bisa kelihatan. Takwa niku ndak bisa. Takwa tidak bisa diukur dengan seberapa sering jenengan ke majelis taklim. Ndak bisa. Seberapa banyak jenengan sholat. Ndak bisa. Nopo, karena yang tahu ketakwaan kita itu hanya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan kita pedoman. Kalau mau introspeksi diri, biar kita seneng sodakoh, kuncinya adalah mari kita cek ketakwaan kita. Lah, takwa niku mboten saged dicek. Pripun caranya? Allah memberi kita panduan di surat At-Tolak ayat 2-3. Ayat 2-3. Kuncinya nopo? Siapa yang a'to adalah ittaqo. Gimana ittaqo? Niki At-Tolak ayat 2-3. Kata Allah, kalau kulon jenengan pengen ngecek, kulon niki punya takwa nopo mboten, lihatlah ini. At-Tolak ayat 2-3. Allah berfirman, "Wa man yattaqillah", barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa sama Allah, mesti Allah akan memberikan makhraja. Nopo makhraja niku jalan keluar dari nopo? Dari segala macam masalah yang dia hadapi. Niku ciri orang takwa. Kalau hari ini kulon jenengan sedang punya masalah, masalah apa saja? Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah nopo mawon dan belum nemu jalan keluar. Salah satu caranya adalah takwa. Salah satu caranya adalah mari kita cek ketakwaan kita kepada Allah, seberapa dekat kita sama Allah. Cara yang lainnya nanti kalau kita sudah punya takwa mesti kita sedekah. Kalau kita kaitkan, kalau kita punya masalah yang tidak kunjung selesai dalam hidup kita, berarti ada yang kurang dari takwa kita, ada yang kurang dari amal kita. Apa itu? Salah satunya sedekah. Karena Allah berjanji, kalau orang itu punya ketakwaan pada Allah, pasti Allah akan memberikan seluruh jalan keluar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan salah seorang sahabat Nabi yang punya anak dan anaknya itu ditawan oleh musuh. Namanya keluarganya Auf bin Malik al-Ashja'i. Ini nanti bisa menjadi bahan
introspeksi bagi kita semuanya yang mungkin sebenarnya kulon jenengan niku sedekah kadang agak sulit. Nopo? Karena kita belum merasa memiliki rezeki yang cukup. Karena kita ya masih, nah kulon jenengan Ustadz ya masih berjuang untuk nyari uang. Ya mau sedekah kadang ya masih berat Ustadz. Kenapa? Karena kita belum diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu masalahnya. Kalau kita belum diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah, maka salah satu tipsnya ini. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pripun caranya? Satu, kita melihat tipsnya Nabi Muhammad berkaitan dengan keluarga Auf bin Malik al-Ashja'i. Keluarga Auf bin Malik al-Ashja'i ini di hadis, ini riwayat Ibnu Katsir, dikutip oleh Ibnu Katsir, suatu ketika keluarganya Auf bin Malik al-Ashja'i ini mengalami musibah, mengalami masalah, di mana anaknya sampai ditawan oleh musuh, sedangkan Auf itu orang miskin, tidak bisa menebus anaknya sehingga bisa lolos. Dan anaknya itu menurut riwayat, tangannya niki diikat ke belakang, diikatkan dia ke tiang, tiangnya amat sangat kuat, dijaga oleh 2 orang, dan Aufnya tidak punya duit, sehingga kemungkinan untuk lepas dari penjara itu amat sangat tidak mungkin. Karena tidak mungkin bisa melepaskan diri, tidak bisa ditebus oleh orang tuanya. Apa yang terjadi? Auf ini melapor pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah berkata, kalau kamu sedang mengalami kesulitan, entah itu kesulitan apa saja, pertama kata Rasulullah, ittaqillah, takwa kepada Allah. Yang kedua, isbir, sabar. Yang ketiga, wa akthir min qawli la haula wa la quwata illa billah. Ini kita bisa jadikan tips bagi kita. Kalau kita lagi sumpah, kalau kita lagi punya masalah, kalau kita lagi punya kesulitan ekonomi dan semacamnya. Apa tipsnya? Pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita diminta baca itu terus, la haula wa la quwata, la haula. Terus ngoten. Keluarga Auf bin Malik al-Ashja'i ini pulang kemudian mengamalkan itu. Tiap hari semakin meningkatkan ketakwaan, tiap hari semakin sabar, tiap hari membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa yang terjadi? Tiba-tiba anaknya yang namanya Salim bin Auf bin Malik al-Ashja'i ini, yang tadi dikerangkeng itu, diikat tangannya, diikat di sebuah tiang, dijaga oleh orang banyak. Apa yang terjadi? Tiba-tiba jatuh tiangnya dengan sendirinya. Lepas ikatannya dengan sendirinya. Penjaganya tiba-tiba lupa kalau dia punya tawanan yang bernama Salim bin Auf bin Malik al-Ashja'i. Tiba-tiba lepas dengan sendirinya. Padahal secara logika tidak mungkin bisa lepas. Diikat dengan kuat, dijaga oleh orang, dan semacamnya. Tiba-tiba jatuh sendiri atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ngamalkan takwa, ngamalkan sabar, ngamalkan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu janji Allah. Kalau orang takwa, orang membaca la haula wala quwata illa billah, Allah menyediakan makhraja, jalan keluar. Maka kalau kita meningkatkan ketakwaan, baca la haula terus, apa yang akan Allah berikan? Jalan keluar dari setiap permasalahan yang sedang kita alami. Maka kalau kulon jenengan lagi sumpek, nomor 1 yang harus kita ingat apa? Ini dia. Perbanyak la haula wala quwata, perbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau di surat Al-Ikhlas niku, surat Al-Ikhlas malah salah satu fadilahnya adalah kata Rasulullah SAW, kalau mau sampean rezekinya meluber, caranya adalah kalau jenengan masuk ke suatu rumah, nomor 1 yang harus sampean ucapkan adalah salam. Assalamualaikum. Kalau ada orang. Kalau nggak ada orang, ya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Setelah itu, lanjutannya membacalah surat Al-Ikhlas 1 kali. Niku hadisnya sahih. Kalau masuk, assalamualaikum kalau ada orang. Kalau nggak ada orang, assalamu alayya atau assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalau assalamualaikum, menunggu nopo jenengan? Jawaban waalaikumsalam. Kalau assalamu alayna, nggak usah nunggu jawaban kalau nggak ada orang. Assalamu alayna, moro-moro waalaikumsalam, lah repot jenengan. Nah, sinten yang jawab kan wonten. Assalamu alayna, nggak usah nunggu jawaban, langsung baca nopo? Qul huwallahu ahad 1 kali. Di hadis itu diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda apa?
ketika orang itu mengamalkan kul huwallahu ahad, salam dan kul huwallahu ahad itu, Allah memberikan luberan rezeki pada dia hatta afadha ala jirani, sampai tetangganya juga menikmati. Saking nopo nih, saking katai. Tidak hanya dinikmati sendiri, sampai tetangganya juga mendapat luberan rezeki. Berarti itu menopo maksudnya? Sampai sodako. Cukup dengan nopo? Cukup dengan membaca salam, mengucapkan salam, dan membaca al-ikhlas. Nopo lanjutannya? Kalau sudah Allah berikan makhraja, ini lanjutannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ciri orang takwa. Yang pertama, Allah mesti akan memberikan jalan keluar. Titik. Mesti Allah akan memberikan jalan keluar. Setiap permasalahan apapun, Allah masih jalan keluar. Tapi yang kedua, orang takwa niku, Allah akan memberikan rezeki yang tidak akan pernah ia sangka-sangka. Niki kalimatnya menarik. Seharusnya yang kulon jenengan harapkan niku rezeki yang nopo. Biasanya kalau jenengan doa niku, Allahumma rzuqni rizqan thayyiban mubarakan kathiron wasi'an. Kan minta ngoten, ya Allah, nyuwun rezeki yang baik, banyak. Insyaallah kalau jenengan kalau minta mesti rezeki yang banyak, yang barokah, yang luas, yang meluber dan macam-macam. Kan kalau kita minta rezeki yang banyak, Allah Subhanahu wa taala untuk orang takwa mboten dikasih rezeki yang banyak kalimatnya. Rezeki yang nopo? Rezeki yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib niku rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi boleh jadi rezeki yang tidak disangka-sangka itu boleh jadi jumlahnya banyak. Ngoten. Cuma kenapa Allah menggunakan rezeki yang tidak disangka-sangka untuk orang muttaqin, bukan rezeki yang banyak? Nopo kira-kira? Karena rezeki niku ada dua macam. Yang pertama, ada model rezeki yang semakin membuat orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wonten, semakin kaya dia, semakin tidak senang sama majelis ilmu. Semakin kaya dia, semakin tidak senang dia sedekah. Semakin kaya dia, semakin sombong dia. Wonten mboten? Model ngaten iki wonten. Tapi ada model rezeki yang kedua. Ada orang ketika dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, dia semakin soleh, semakin gemar sedekah, semakin senang berbagi. Kenapa ngoten niku? Karena Allah memberikan lekatan min haitsu la yahtasib itu untuk menunjukkan model rezeki yang kedua. Orang yang kalau dapat rezeki tidak disangka-sangka itu mesti yang diingat sinten? Allah. Kalau kasih contoh. Kalau jenengan nopo lah pegawai karyawan misalnya rezeki 1 sampai 12, gaji 1 sampai 12 misalnya mboten ingat biasanya. Nggih pun nggih mlebut mawon. Kados kula misalnya. Kula ngasih contoh, nabi niki contoh kasar nggih. Bukan berarti semua karyawan ngoten. Niki contoh kasar mawon. Misalnya kula dosen UIN Malang mriki. Setiap hari kula ngantor dari jam 8 sampai jam 4, jam 8, jam 4 tiap hari. Tiap hari kula ngantor. Mantu niku di awal bulan tiba-tiba kelunting ngoten, kelunting teng napa? Rekening, kelunting. Nah, biasanya nih jarang pegawai yang pun dapat gaji reguler tiap bulan mengucapkan alhamdulillah. Niku jarang. Napa jarang? Karena pun reguler ya pun biasa. Melebu gak melebu, pancet ae melebu. Kan ngoten. Tapi niki fenomena direncang-rencang dulu. 1 sampai 12 grup niku mboten rame. Nggih pun biasa mawon. Tiba-tiba kabar gaji 13 keluar. Niki kabar lho nggih. Dereng cair. Dereng baru wah insyaallah gaji 13 minggu depan cair. Sedoyo alhamdulillah. Coba bayangkan. Lah terus mulai gaji ke-1 sampai ke-12 nandi ae. Alhamdulillahnya niku kemana? Kenapa kok baru gaji ke-13 baru alhamdulillah? Napa? Karena nah niku karenanya gaji 1 sampai 12 tuh seolah-olah kita merasakan iki payment saya. Ya wajar, wis ke jam 8 sampai jam 4 bendino. Wis njogo Optik Indonesia. Misalnya ke jam 8 sampai jam 9. Misalnya. Untuk gaji, ya wajar ae.
Tapi tiba-tiba gaji 13, mesti alhamdulillah. Kenapa? Dia merasa tidak ada upaya sama sekali. Itu murni bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang muncul alhamdulillah. Rezeki min haitsu la yahtasib itu adalah rezeki yang modele ngoten. Kalau kita dapat rezeki yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat. Ini berat. Mayoritas penyakit rezeki yang tidak ingat Allah itu dimiliki orang yang gajinya pun tetap. Niku penyakit. Kalau sering ngasih contoh untuk model niki biasanya. Bayangkan kalau model ngeten niki gaji 1, gaji 2, 3 sampai 12 mintain kulo sedekah. Eman biasanya. Nopo kok eman? Yo wis kuliah S1, S2, S-teler, macam-macam niku misale. Lah pun ngajar, neliti, pengabdian masyarakat, macam-macam tugas-tugas teng kampus niku. Dapat gaji, yo wajar. Wah, aku wis ngene. Jadi nih kemilikan semerap kemilikan. Nggih. Kemilikan niku napa? Napa ke? Kemilik. Ya nah niku kemilikan. Ndak boten semerap kula napa bahasa Indonesia nih. Akhirnya karena itu merasa ini sudah hasil usaha saya, hasil ikhtiar saya, hasil perjuangan saya, sehingga saya dapat uang. Yo tekku, enak ya sampean njaluk sedekah. Sing kerja iku aku. Nopo? Karena kita merasa apa yang kita sudah lakukan itu yang membuat rezeki datang kepada kita. Kalau sering kasih contoh nopo? Kalau kasih contoh misalnya ada penjual nasi goreng. Ngapunten nggih, kalau tidak ingin mendiskreditkan, ini contoh sederhana mawon. Ada penjual nasi goreng. Biasanya sebelum dia berangkat, apa yang dia ucapkan pada pasangannya? Dek atau Bu, maca selawat sing akeh yo. Muga-muga rezeki dino iki kathah. Muga-muga rezeki hari ini banyak. Dimulai dari nopo? Sebelum berangkat pun ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berangkat sudah ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggih, pun lewat. Nggih. Kulo misalnya, kulo berangkat jam 8 sampai jam 4. Wonten bismillah. Wonten lah pun biasa mawon berangkat. Dul ngoten. Coba tadi penjual nasi goreng ini berangkatnya pun sadar rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sing akeh selawat nggih. Muga-muga hari ini rezekine kene akeh. Berangkat dia bismillahirrahmanirrahim. 100 meter dia berangkat, berdegup hatinya. Dia ngomong nopo ya Allah, lari-lari dari bayar SPP Gusti. Getar hatinya yang diingat sinten. Allah. 200 meter ada yang manggil, "Pak, nasi goreng." Alhamdulillah. Matur nuwun Gusti. Goreng dia sambil nopo bismillahirrahmanirrahim. Misale. Nggih, saged nyontoh misale optik, saged bismillahirrahmanirrahim. Kacamata misale kan saged mawon. Saged nggih mboten diocek-ocek lah pripun ngocek-ocek kacamata. Nggih misale yang penting niku nopo bismillahnya Allahnya. Nanti apa yang terjadi? Penjual nasi goreng niki tiap berangkat bismillah. Tiap dapat rezeki alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Pulang ke rumah istrinya, pulang ke rumahnya bilang nopo ke istrinya, "Dek, alhamdulillah iki rezeki teko Allah hari ini gaya sampean, gaya kita, gaya anak-anak." Rezekinya sinten yang dia sebutkan? Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mboten kados kula mau lonting yo. Siji kan ngontekku. Coba minta sedekah orang yang bilang rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Gampang dia. Lah opo? Lah iki teko Allah. Gak mergo aku. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo, ngoten. Kalaupun kemilikan kados sahibun nakhlah tadi, iki sing paling enak. Iki tekku wis tak rawat, wis sembarang kalir, wis macam-macam. Dadi yo tekku ae. Enake sampean tak entek. Nah, sampean ngoten. Nopo? Karena kemilikan itu tadi. Kalau kita sadar rezeki itu dari Allah, kita akan gampang mengeluarkan. Cirinya nopo? Min haitsu la yahtasib. Orang itu akan gampang dimintain sedekah kalau dia yakin rezekinya itu dari sinten? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Bukankah yang kita miliki hari ini boten semua karena usaha kula njenengan? Kulo ngajar, kulo neliti, kulo melakukan pengabdian masyarakat.
kemudian kalau dapat gaji. Apakah karena itu? Belum tentu. Kalau sering ngasih contoh ke mahasiswa biasanya. Kalau bilang mahasiswa, Rek, sampean itu dapat A, kenapa? Kalau tanya ke mereka. Kenapa? Apakah karena sampean pintar? Belum tentu. Kenapa sampean dapat A? Faktornya banyak. Satu, bisa jadi karena sampean punya teman yang nggak pintar. Enggak apa mboten? Karena temennya nggak pintar, dia dapat nilai cuma 10. Dosennya nggak tego, sakjane nggak dapat A, satunya nih dapatnya B. Kok temennya dapat 10? Akhirnya dikatrol lah yang 10 itu untuk dapat 50. Karena dia dikatrol, tidak mungkin yang B dapat tetap B. Dikatrol lah dia dapat A jadinya. Kesimpulannya, lah sampean dapat A karena apa? Salah satunya karena punya teman yang nggak pintar. Dia apa buatan? Yang pertama. Yang kedua, sampean, saya ke mahasiswa nih, sampean dapat A bukan karena sampean pintar. Kenapa? Bisa jadi sampean dapat A itu karena dosennya malas ngoreksi. Enggak apa buatan? Mungkin. Atau karena di lembar jawaban ada Bismillahirrahmanirrahim. Wonten biasanya, Masya Allah, solihah hari. Misalnya langsung ada. Mungkin apa buatan? Mungkin bukan karena sampean pintar. Yang kedua. Yang ketiga, sampean dapat A karena apa? Bisa jadi itu karena tangisan orang tuamu di rumah. Kalau sering ngomong sama mahasiswa, sampean dapat A itu bukan karena sampean dewe, banyak faktornya. Salah satunya orang tuamu tahajud di rumah, orang tuamu nangis di rumah. Apa yang dia minta? Ya Allah, yuga kula Gusti sing teng kampus niku Gusti, tolong paringi kelancaran, tolong paringaken ngeten paringaken. Bisa jadi gara-gara doa orang tuamu sampean kayak gitu. Maka jangan sampean sombong merasa sampean paling bisa segalanya hanya karena dapat nilai A. Kalau bilang itu, ngoten ke mahasiswa. Walaupun boleh jadi sampean dapat A karena pinter. Cuma bukan itu satu-satunya. Sama kayak kalau kula jenengan dapat duit. Tidak selalu kita semua dapat duit karena usaha yang kita lakukan. Boten, bisa jadi itu karena doa orang tua kita. Ya Allah, yuga kula Gusti sing teng Malang, sing buka optik niku Gusti. Misalnya optik Jakarta niki mboten optik niki optik. Misalnya yuga kula Gusti, tolong paringaken kelancaran. Tolong. Bisa jadi mboten? Sangat mungkin doa orang tua kita yang membuat usaha kita lancar. Kok bisa-bisanya hari ini kita merasakan, "Wah, memang usaha saya ini besar karena saya." Saya. Sopo sampean? Banyak faktor lainnya. Salah satunya orang tua. Sehingga kalau kulo ingat niku, apa yang kita lakukan? Seorang anak mesti berbakti sama kedua orang tuanya. Seorang anak semakin sadar. Paling puncak, setiap anak akan sadar rezekinya itu bukan karena usaha dia, karena murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau pengen kita gampang bersedekah, nomor 1, takwa kepada Allah. Cirinya adalah kita mesti mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka karena kita sadar rezeki yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Surat Al-Lail tadi. Yang pertama tadi nopo? Fa'amma man a'ta, memberi yang banyak. Wattaqa, ciri-cirinya dia harus memiliki ketakwaan. Yang ketiga adalah wasaddaqa bil husna. Dia harus membenarkan. Saddaqa niku siddiq ya. Sadaqah, membenarkan, bil husna, dengan yang terbaik. Al husna niku dari kata hasan. Hasan niku baik. Yang lebih baik namanya ahsan. Kalau yang terbaik namanya husna. Ngoten. Mudah itu yusrun. Yang lebih mudah namanya aisar. Yang paling mudah namanya yusron atau yusro. Ngoten. Rumusnya dikasih ya atau alif layyina terakhir niku husna, ngoten niku untuk menunjukkan sesuatu yang terbaik. Dia membenarkan atas sesuatu yang terbaik. Apa maksud yang terbaik niku? Wonten kathah pendapatnya, cuma kalau ambil dua mawon menurut Imam Qurtubi. Yang pertama, shaddaqa bil husna itu adalah ai bila ilaha illallah. Orang itu bisa memberi dengan banyak, orang itu mau bersedekah. Apa syaratnya? Selain dia bertakwa, dia mesti syarat nomor satunya, dia percaya tiada Tuhan selain Allah. Orang yang mau sedekah adalah orang yang punya iman. Ngoten maksudnya. Kenapa orang punya iman itu mau bersedekah? Karena Allah sudah ngasih janji.
Apa janjinya kata Allah? Orang yang sedekah akan dapat A, dapat B, dapat C, dapat E. Dan kita iman. Mungkin apa pembuatan Allah niku berbohong? Tidak mungkin. Karena kita iman pada Allah, maka kita mau bersedekah. Wa saddaqa bil husna. Sedekah niku sebenarnya satu akar kata dengan jujur, membenarkan, percaya. Jadi sedekah atau shaddaqah niku fi'ilnya, perbuatannya, membenarkan. Pembenaran niku tasdik, perbuatan namanya sedekah. Jadi orang sedekah niku nopo karena dia membenarkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini tiada Tuhan selain Allah baru mau dia sedekah. Itu makna yang pertama. Makna yang keduanya wa saddaqa bil husna ay bima an'amallahu alaih. Dia itu membenarkan Allah, maksudnya dengan apa? Dengan apa yang telah diberikan oleh Allah berupa nikmat-nikmat. Shaddaqa bil husna ini maksudnya orang yang mau sedekah adalah orang yang sadar bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak pada kita. Surah Al-Adiyat, kalau jenengan ingat, surah Al-Adiyat itu Allah memberikan warning pada kita. Warning niku apa warning? Peringatan. Allah ngasih peringatan pada kita semuanya. Napa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal insana li rabbih lakanut ay lakafur. Apa maksudnya? Sungguh manusia itu karakter kulon jenengan. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Adiyat, karakter manusia itu mesti kanut. Nopo kanut niku? Kanut adalah tidak setia sama Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud tidak setia? Kanut itu artinya tadhkur al-masaib wa tansan ni'am. Kanut itu adalah selalu mengingat-ingat masalah, selalu lupa dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Hobi kita nih, dikasih masalah, yang kita ingat nopo? Masalah, lupa nopo? Nikmat. Kalau kemarin ngaji teng araya, kalau guyoni ibu-ibu, nopo yang jenengan sumpeki dari bapak-bapak. Buatan kalau tanya meriki, buatan. Ini jawaban ibu-ibu. Tanya mau. Kata ibu-ibu teng meriku, nopo jawabannya? Ustad, kalau sumpek, kalau anduk niku ditaruh di kasur. Katanya ngoten. Karena kebiasaan laki-laki niku tidak menempatkan tempat sesuatu di tempatnya. Kata ibu-ibu, nopo malih? Kula ngoten. Bapak-bapak niku nggak bisa ngambil baju di lemari. Oh, sami ternyata. Sami. Kalau ngambil niku, mau mesti berantakan. Padahal Ustadz pun kulo kasih tahu caranya niku, masukkan tangan kiri. Niki kata ibu-ibu, bukan kata kulo. Angkat ke atas, tarik, lepas no. Kulo bilang ke ibu-ibu, Bu, secara praktek bagi bapak-bapak niku angel. Sinten contohnya? Kulo. Wes tuh niku istri bolak-balik ngomong, Mas. Jadi step 1, step 2. Pun kulo coba, pun kulo bilang, Dek, duduk. Angkat. Ketika diturunin pancet meleot. Kulo bilang ke ibu-ibu, nopo jenengan niku kok mengeluh ngeten terus? Ke ibu-ibu meriku mboten jenengan insyaallah mboten. Ke ibu-ibu kalau bilang, "Napa kok jenengan mengeluh?" Karena itu ciri-ciri manusia. Manusia itu yang diingat yang jelek mawon, yang bagus kadang jarang diingat. Kenapa jenengan niku ngersulo, ancene bojoku iki ancene. Napa kok jenengan ancene terus? Jenengan lupa dengan nikmat yang telah diberikan, lali duit. Misalnya, sehingga ibu-ibu tanya, oh kalau gimana Ustadz biar saya tidak mengeluh kepada suami? Gampang. Pripun caranya? Ingat betapa banyak nikmat yang telah diberikan. Ya opo perhatiane, ya opo duwike, ya opo omahe, ya opo. Jadi jenengan niku jadine nopo? Mboten ngersulo. Sama kayak nopo? Innal insana li rabbih lakanut. Manusia niku memang ciri-cirinya seneng dengan nginget-nginget musibah, lupa nikmat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pun ngasih kulon jenengan nikmat yang tidak berkesudahan? Nggih napa mboten? Bahkan, lah kok bisa-bisanya kalaupun sadar jenengan dikasih nikmat sama Allah, kok tidak mau sedekah? Lah terus nopo? Allah bahkan memberikan contoh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuda itu wal adiyat kan kuda, jangan kuda pun. Kalau kasih contoh yang lebih gampang, kucing, semerap kucing jenengan.
Kucing niku jenengan kasih tulang, apa yang terjadi? Ngikutin jenengan terus. Nggih napa mboten? Kenapa dia ngikuti terus? Karena dikasih makanan sama jenengan. Kucing niku bisa setia sama jenengan karena jenengan kasih tulang. Tulang niku bagus nopo sisa-sisa? Sisa jenengan yang jenengan nggak mau niku, jenengan kasih. Coba bayangkan, kucing saja bisa setia sama orang karena dikasih makanan bekas. Kalau tanya, apakah Allah memberikan kula jenengan sesuatu yang bekas? Kok bisa-bisanya kucing mawon bisa setia karena tulang? Mosok kula jenengan ndak mau setia sama Allah, malas ibadah, malas sedekah, malas puasa. Padahal Allah ngasih kita sesuatu yang tidak pernah bekas. Baru semuanya, sempurna semuanya, banyak semuanya. Kok bisa-bisanya kula jenengan ndak taat sama Allah Subhanahu wa taala? Allah menyatakan ancene sampeyan itu kanut. Allah kalau sudah ngasih ngeten, kalau jenengan baca surat Al-Adiyat niku nangis kudune. Innal insana li rabbih lakanud. Ngapunten Gusti, memang kula niki enggak bersyukur sama jenengan Gusti. Malah kadang dilagu. Innal insana li rabbih lakanud. Kanut itu maksudnya Allah negur kita. Kanut sampean niku enggak setia, harusnya nangis. Innal insana li rabbih lakanud. Nggak ngapunten Gusti, anjen kula niki nggak setia sama jenengan. Dimenten sedekah dikit aja kok cek angele kula niki Gusti. Coba baca niki ketika jenengan tahajud, nangis jenengan. Makanya apa yang harus kita lakukan? Kita harus membenarkan la ilaha illallah. Kita harus terus mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya? Nah, baru kula ke hasilnya. Kalau kita pun sedekah, kalau kita pun dilasari takwa, kalau kita pun membenarkan tiada Tuhan selain Allah, apa yang Allah berikan? Fanuyassiruhu lil yusra. Allah akan memberikan kemudahan terus-menerus. Atas apa? Sesuatu yang akan dibikin semakin mudah oleh Allah. Masih ingat hadis kula pertama tadi? Surga itu dikelilingi nopo? Sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang jenengan benci semuanya. Kalau jenengan sedekah, Allah memberikan ganjaran. Apa kata Allah? Sesuatu yang awalnya tidak senang jadinya jenengan senang. Sesuatu yang awalnya tidak jenengan senangi jadinya jenengan senang. Sesuatu yang aslinya sulit masuk surga, kalau jenengan sedekah, Allah akan mempermudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nopo cirinya? Sedekah. Kalau kasih contoh satu, niki tidak di zaman Nabi Muhammad. Kalau tadi semuanya contoh dari zaman Nabi Muhammad. Wonten kisah dari Maroko sekitar tahun 2016 atau 2015. Salah satu pendakwah dari Maroko nih, kalau jenengan mau buka YouTube, judulnya itu Ad-Da'i Al-Maghribi, bahasa Arab. Dereng wonten terjemahannya. Ad-Da'i Al-Maghribi, nopo pendakwah di Maroko itu bermimpi ketemu Rasulullah. Ceritanya. Ini di zaman sebelum Covid, ya, 17 atau 18. Ini kalau mendengarkan dulu ketika kulo masih di Mesir. Ketika itu ada teman yang nge-share ke kulo. Ini nangis kulo malam-malam jam 12 karena sholat Jum'ah nih, khutbah Jum'ah. Si pendakwah itu sampai nangis ketika khutbah. Kata beliau, ada salah satu pendakwah di Maroko sana. Satu ketika bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Dan di mimpinya Rasulullah menyatakan, wahai si Syekh, pergilah engkau ke Mekah. Di Mekah itu ada Fulan bin Fulan bin Fulan. Tidak disebutkan secara spesifik namanya, cuma menyebutkan Fulan bin Fulan bin Fulan. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad? Sampaikan pada Fulan bin Fulan bin Fulan itu bahwa huwa bin ahlil jannah. Dia adalah ahli surga. Kata Rasulullah SAW. Dari Maroko nih. Tidak percaya dia. Karena dia tidak punya uang. Apa yang terjadi? Diam dia, nggak berangkat ke Mekah. Besoknya mimpi lagi Rasulullah SAW. Yang menyatakan pergilah ke Mekah. Di Mekah itu ada Fulan bin Fulan bin Fulan. Dia itu bilang sama dia. Salam dariku dari Nabi Muhammad. Bilang bahwa dia ahli surga. 3 malam berturut-turut. Sumpek si pendakwah dari Maroko ini. Pergi dia akhirnya ke Mekah. Dengan harapan ahli surga niku sinten? Ahli surga niku adalah orang yang seorang kiai, seorang syekh, seorang yang punya banyak jenggot, seorang yang surbane dawa, jasan, gawe kelambi marun misalnya, dan macam-macam. Ternyata apa yang terjadi? Ketika yang nyampai di sana itu tanya ke para masyayikh,
Wahai para masyayikh, adakah di Mekah sini orang namanya Fulan bin Fulan bin Fulan dari golongan masyayikh? Napa jawabannya? Nggak ada. Salah orang sampean mesti. Kau no di Mekah itu namanya Fulan bin Fulan bin Fulan. Coba carikan seantero Mekah ada nggak orang yang namanya Fulan bin Fulan bin Fulan? Nemu dia kemudian di mana tempatnya? Di pojokan kota Mekah yang jauh, teng pojok, jauh sekali. Dia bilang, si saya dari Maroko ini, antarkan saya ke sana. Semerap jenengan orangnya gatos nopo, orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Bahkan orang ini ketika ditanyakan, apakah sampean tiap waktu pergi ke Masjidil Haram? Nopo jawabannya, hampir 15 tahun saya tidak pernah sholat di Masjidil Haram. Hampir 15 tahun kata dia, padahal dia di Makkah. Hampir 15 tahun, nopo tidak pernah ke Masjidil Haram karena tidak punya uang. Tidak punya duit dia, sehingga tidak pernah sholat, tidak pernah umroh ke Masjidil Haram, tidak pernah ke Mekah, tidak pernah tawaf di Ka'bah. Tidak pernah dia. Apa kata dia? Kemudian si Syekh dari Maroko ini bilang sama dia, saya dimimpiin Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, sampeyan itu ahli surga. Apa jawabannya dia? Dia pegang kepalanya, tidak mungkin kulo, kata dia. Sambil nangis dia, tidak mungkin kulo nopo, kulo niki orang ahli maksiat, kulo ini orang yang tidak pernah berbuat baik pada orang, kulo niki tidak pernah ke Masjidil Haram, kulo niki orang yang jelek, kulo tidak mungkin ahli surga. Sambil nangis dia. Apa kata si Syekh? Orang, ini saya dimimpin Nabi Muhammad 3 malam berturut-turut, sampeyan ahli surga. Emang sampean kapan terakhir kali ke Masjidil Haram? Apa kata dia? Kurang lebih 10 sampai 15 tahun yang lalu. Ya wes, ayo sekarang saya beri hadiah sampean. Pergi ke Masjidil Haram. Dikasih hadiah dia. Dia punya biaya, dikasih hadiah. Apa yang dia lakukan? Saya tidak pantas pergi ke Masjidil Haram. Kenapa? Pakaian saya lusuh, saya jelek, saya kotor dan macam-macam. Akhirnya kalau memang sampean mau membeli saya hadiah, tolong tunggu saya dulu di sini. Apa yang dia lakukan? Mandi dia. Apa yang dia lakukan? Pakai baju yang paling terbaik yang dia miliki. Kemudian berangkat dia ke Masjidil Haram. Di tengah jalan ditanyain sama Syekh ini, wahai Fulan bin Fulan bin Fulan, sampean punya amalan apa sehingga sampean itu dibilang ahli surga? Apa jawabannya? Saya tidak punya amalan apa-apa. Saya sholat ya sholat biasa. Saya biasa aja, nggak ada apa. Coba ingat-ingat, sampean punya amalan apa? Apa kata dia? Mungkin. Dia masih ngomong mungkin. Boten tiba-tiba, iya ancen, aku ahli surga ancen. Aku nggak boten ngoten. Apa kata dia? Mungkin saya sekitar 10 tahun yang lalu, saya punya tetangga. Tetangga saya ini suaminya meninggal. Dia punya istri, punya anak yang banyak. Sedangkan penghasilan si istri itu tidak ada kecuali penghasilan dari suami. Semenjak suaminya itu meninggal, saya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahi mulai hari ini saya bagi rezeki saya bagi gaji saya menjadi 2. Separuh untuk kebutuhan keluarga saya, separuh saya kasih kepada keluarga yang miskin, janda dan anak yatim itu tadi. Mulai hari itu 10 tahun yang lalu hingga hari ini itu yang saya lakukan. Apa jawabannya Syekh itu? Barangkali karena sodakoh yang engkau berikan pada tetanggamu yang miskin, anak yatim itulah Rasulullah memberikan garansi engkau menjadi ahli surga. Coba bayangkan, simple ibu-ibu, sederhana sekali. Cuma istiqomah dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat. Niatnya untuk sinten? Untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak agar tetangganya memboten, lillahi taala. Dimudahkan, fanu yassiruhu lil yusra. Napa bukti kemudahannya? Ketika sholat di Masjidil Haram, baru masuk Masjidil Haram nangis dia. Pun lama kangen dia sama Masjidil Haram. Baru menginjakkan kaki sama Masjidil Haram, nangis dia. Sholat kemudian sambil nangis. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat dia sujud, wafat di situ. Gemetar kalau dengarnya Allah. Betapa Allah memberikan kemudahan. Coba bayangkan jenengan. Hanya melalui sedekah yang istiqomah. Sampai diberikan kemudahan untuk nopo? Menjadi ahli surga. Yang pertama. Yang kedua, wafatnya di tempat terbaik. Yang menjadi mimpi semua umat Islam. Wafatnya di Mekah, Madinah. Di Mekah. Dalam posisi terbaik. Ketika sholat.
ketika orang itu bersedekah, janji Allah, fanuyassiruhu lil yusra. Allah akan membuat sesuatu yang amat sangat mudah, semakin mudah. Surga yang awalnya sulit, dikelilingi sesuatu yang sulit, menjadi amat sangat mudah melalui perantaraan apa? Sedekah. Betapa kerennya sedekah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena pun jam 5 kurang 5. Pesannya panitia sampai jam 5.00. Insya Allah jenengan tidak ada yang lihat jam kayaknya dari tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti jenengan setan tidak berhasil nyolek-nyolek jenengan. Alhamdulillah, berarti niki sebuah prestasi bagi jenengan. Nopo? Karena mungkin Allah sedang menginginkan kula jenengan agar mendapatkan ilmu, semakin kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Itu kula tutup dengan ini. Untuk pahala sedekah nopo? Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, pahala sedekah niku matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu sedekah akan dibalas oleh Allah 700 kali lipat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di hadis nanti ini ngeten di hadis kullu amal ibni adam yudha'af. Setiap amal soleh, setiap sedekah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa lipat gandanya? Bi asyri amthaliha, dari minimal 10 sampai berapa? Ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Kalau di ayatnya tadi, satu sedekah balasannya pinten? 700 kali lipat. Nggak usah kula jenengan mikir 700 berarti, nggak usah. 700 niku bukan berarti 700 beneran. Niki ciri-cirinya orang Arab. Orang Arab niku punya satu kekhasan yang mirip orang Jawa. Nopo kekhasannya orang Arab niku? Kalau dia ngomong 7, artinya mboten 7. Kata ngeten, kalau kula jenengan pusing, nopo bilangnya pusing banget, 7 keliling. Nopo artinya jenengan muter 7 kali? Mboten, 7 itu sebagai tanda nopo? Banyak sampai tidak terhitung. Ngoten maksudnya 7 niku. Yang kedua, kaya sampai 7 turunan. Seberapa turunan nih? Jangan berharap jangan sampai 7 Ustaz. Yang ke-8 miskin. Mboten. 7 itu maksudnya sampai nggih kuwata, mboten semerap sampai keturunan keberapa. Sama ke orang Arab. Bagi orang Arab 7 niku simbol nopo? Simbol tidak terbatas saking akeh. Jadi maksudnya Allah memberikan kita garansi sampeyan sedekah balasannya 700 niku ndak terhingga, banyak terserah Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak ngeten. Neraka niku ibaratnya neraka niku panasnya api neraka sepanas nopo? 70 kan ngoten nggih. 70 kali lipat dari api neraka di dapur jenengan. Kan ngoten. Di dunia kan. Jangan berpikir, oh kan masih bisa di logika, berarti kan 70. Mboten, 70 niku maksudnya tidak bisa kula jenengan bayangkan saking panase. Ngoten maksudnya. Niku orang Arab. Jadi ayat ini menyatakan bahwa apa? Allah melipat gandakan setiap sedekah dengan pahala yang tidak terbatas. Nopo buktinya? Kenapa kula ngomong ngoten? Buktinya adalah ayat berikutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu mau melipat gandakan liman yasha. Nggak terserah Allah. Berarti kalaupun terserah Allah, wonten batasannya. Wonten pun terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka saking agungnya sedekah niki, kok bisa ada orang hidup di dunia ini ngaku hamba Allah, ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi suruh sedekah kok cek sulite. Makanya ini teguran bagi kita. Bahkan kalau ingin tutup dari ayat yang terakhir, nomor ayat yang terakhir, Allah bahkan memelas. Nomor pembelasannya Allah, kata Allah surah Al-Baqarah 245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau ngutangi saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau baca niki ya Allah niku. Kata Allah, siapa hambaku yang mau ngutangi saya? Kalau tanya, rezeki kita milik siapa sebenarnya? Allah. Milik Allah. Lah kenapa Allah kok minta siapa yang mau ngutangi saya? Sampai memelas. Kenapa? Karena Allah tahu hamba Allah niku banyak yang medit,
Sampai Allah menggunakan man dzalladzi, barang siapa yang mau mengutangi saya, memberikan hutang pada saya, kata Allah. Lah kok cek keterlaluan nih. Allah pun minta pinjem utang ke kulon jenengan. Kulo kok ndak mau ngasih hutang sama Allah. Padahal ini bukan punya kita. Punyanya Allah. Saking nopo niki, Allah ingin memberikan kesempatan pada kita. Ayo. Ngerti aku, kata Allah. Nah sampai duwe eman sampai niku, tapi please demi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku tak utang. Utang itu apa? Utang itu tak sahur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Kalau jenengan sedekah mesti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kalau kula jenengan sedekah jangan langsung minta gantinya sekarang. Nah, jangan minta sama Allah. Loh, soalnya wonten ngeten iki. Ya Allah, kalau sedekah 1 juta nggih. Cuma please, maaf please, janji jenengan 700 loh Gusti. Berarti 1 juta 700 juta loh Gusti. Jangan wonten ngoten niki. Kalau jenengan mau wonten teng kitabnya Ibnu Athaillah Sakandari Al-Hikam Al-Athaiyah niku negur kita. Kata Ibnu Athaillah, curigai doa kulon jenengan. Kulon jenengan niku sakjane doa atau nuntut. Ini kata Ibnu Athaillah Sakandari. Doa ya doa, jangan nuntut. Sama ke sedekah. Sedekah nggih untuk Allah, jangan nuntut. Kan pun sedekah, kok mboten-mboten. Jangan ngoten. Maka sedekah ini memang benar. Mari kita bersama-sama belajar. Kita niati hati. Tujuannya bukan untuk sinten-sinten. Karena apa yang kita miliki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar dari Allah, insya Allah kita akan mudah mengerti. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Pangapunten, insya Allah sampun jam 5. Atau mungkin wonten pertanyaan atau pripun kalau kembalikan ke panitia. Ibu, monggo bertanya. Monggo, Mbak. Amit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, banyak sekali yang dinamakan sodako ya. Ini contohnya sodako, seumpamanya ada selamatan 1000-an, 100-an hari gitu kan, ada khataman dan mengeluarkan banyak sekali sodako ya. Itu termasuk dinamakan sodako yang menurut sunnah Nabi ataukah hanya sodako menurut adat nenek moyang kita? Gitu aja, terima kasih. Jadi sodakoh niku bentuknya bisa bermacam-macam, okay? Sodakoh niku bentuknya bisa bermacam-macam, bisa berupa memberi makanan, sodakoh. Jadi ngeten, dalam istilah Al-Quran niku, sodakoh niku adalah kullu ma'rufin sodakoh. Jadi semua kebaikannya namanya sodakoh. Nopo mawon. Bahkan kalau teng hadis, senyum gak sodakoh. Gak nopo mboten. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Cuma bukan karena ini kemudian jenengan pernah menanyakan pun sedekah sampun kapan? Nah ngoten. Kenapa? Karena sedekah niku definisinya kalau dalam fikih sedekah niku kullu ma'rufin. Semua kebaikan niku sedekah. Senyum, bantu orang, ngasih duit, ngasih makanan niku sedekah dalam bentuk napa mawon. Itu sedekah yang pertama. Dalam Quran wonten juga namanya napa? Infak. Semerat infak jenengan. Infak niku sama dengan nafkah. Nafkah. Nafkah niku juga sedekah. Kenapa nafkah juga sedekah? Nafkah niku ada dua, nggih. Yang pertama nafkah kepada keluarga dari suami, surah An-Nisa, nggih. Yang kedua, nafkah untuk aqarib, untuk tetangga, nafkah. Tapi nafkah itu artinya nopo? Nafkah niku artinya biasanya untuk sesuatu kebaikan. Nafkah niku namanya. Yang ketiga wonten zakat. Zakat niku kadang-kala teng Quran menggunakan sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Apa napa? 8 asnaf zakat niku. Orang fakir, orang miskin. Innamas sadaqat niku apakah artinya sedekah? Boten. Artinya zakat. Zakat niku napa? Kewajiban untuk mengeluarkan sesuatu kalau rezeki kita, kalau harta kita sudah sampai ketentuan tertentu. Misalnya apa? Sampai nisab. Kalau dalam zakat nggih, kalau harta sampai emas, kalau kita ibaratkan ke emas itu kurang lebih kalau menurut Basnas niku kurang lebih 85 gram kan ngoten. Kalau sudah sampai 85 gram dan sampai batas haul setahun
tidak dipakai, disimpan, maka itu wajib zakat. Namanya juga sodakoh. Ngoten. Sehingga setidaknya ada 3 nanti. Ada sodakoh, ada infak, ada zakat. Nopo bedanya? Untuk sodakoh itu dimaknai sebagai sesuatu pemberian apapun, bisa jadi zakat, bisa jadi infak. Yang tujuannya nopo? Untuk memberi kepada orang lain, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kuncinya. Pertanyaannya, kalau sodakoh ada keluarga ngajak berkumpul, ngajak khotmil Quran, kemudian bersodakoh, apakah itu bagian dari sodakoh atau bukan? Iya, itu bagian dari sodakoh. Dikemas dalam bentuk nopo mawon. Kalau tidak ingin membahas apakah kumpulkannya itu adat atau ada, itu tidak, itu ikhtilaf ulama. Ada yang menyatakan itu tradisi, ada yang menyatakan itu sunnah, ada yang menyatakan itu enggak. Cuma intinya nopo, kalau diniati itu untuk sodakoh, maka sama saja. Yang penting kalaupun sodakoh, hadisnya Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam itu meninggal, in qata'a amalu, amalnya itu terputus, illa min talatin, kecuali 3. Apa yang 3? Yang pertama, sodakotun jariyah atau sodakotin jariyah. Sodakoh yang kalau dikasih, dia masih akan terus mengalir pahalanya. Nah, biasanya kalau ada orang meninggal, kemudian mau ngajak orang kumpul khataman, diharapkan sodakoh itu menjadi jariyah. Yang apa? Orangnya sudah meninggal nih. Tapi agar pahalanya terus berlanjut, maka dikasih uang, dikasih makanan kepada tetangga, kepada siapapun. Kalau itu diniati sodakoh, maka itu bisa termasuk kategori sodakoh yang tidak akan terputus. Itu yang pertama. Tapi yang penting niat. Jangan karena kemudian, karena saat ini wonten, misalnya ngajak kumpul-kumpul, niatnya sakjane gak sodakoh. Niatnya sakjane pengen duduhno apalah misalnya. Nah, itu yang jadi salah. Tapi kita semuanya tidak bisa berpikir sesuatu yang negatif. Jangan suudzon maksudku loh. Jadi kalau ada yang ngundang pengen pamer saja nih, mboten. Jadi kalau memang niatnya sedekah, apakah diterima di sisi Allah? Insya Allah, asalkan niatnya lillahi ta'ala, akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemasannya seperti apa? Bebas. Tidak pernah ada ketentuan sedekah itu harus bentuknya A, bentuknya B, mboten wonten. Jadi misalnya jenengan mau ngundang-undang, kemudian ngaji, kemudian pulang-pulang mau disedekahi napa jenengan? Boleh. Mboten napa-napa. Dibentuk ngaji, khotmil Quran, nopo, kemudian dikasih makanan, sedekah boleh. Jadi sedekah tidak harus berbentuk uang, okay? Bentuk makanan, berbentuk nopo mawon, yang jelas niati sedekah harapannya untuk nopo, menjadi sesuatu yang kekal walaupun orangnya sudah tidak ada. Kata nopo, bentuknya kata, okay? Misalnya nanti sedekah itu bisa juga berarti nopo wakaf, bisa juga kayak misalnya nopo sedekahun jariyah itu kayak misalnya Sayyidina Utsman yang di Mekah, di Madinah saat ini wonten funduk hotel Sayyidina Utsman. Kalau sama jenengan, itu dulu nopo kebun kurmanya Sayyidina Utsman. Orangnya pun boten wonten, tapi sodakoh jariyahnya masih ada hingga hari ini. Jadi mugi wonten manfaatipun, semoga dapat menjawab pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Oh